Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, saya ajak untuk bangkit berdiri bersama saudara. Coba lihat kanan kirinya, kasih salam. Katakan happy Sunday. Tuhan baik dalam hidup kita, haleluya. Haleluya. Baik saudara, saya mau ajak saudara untuk kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan di Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca sama-sama saudara. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bersemangat pula bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama.
di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Kami siap untuk kedatangan-Mu Tuhan. Mata kami tertuju pada Engkau. Raja kami satu-satunya Allah yang layak disembah. Yesus Kristus Tuhan. Mari katakan amin. Amin. Haleluya. Kami menaikkan syukur, kami hormat kami hanya bagi satu nama Allah yang kudus. Engkau layak Tuhan, terima segala pujian kami Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth let us sing. Amen. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Amen. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tiada yang lain disembah selain Engkau Tuhan. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my day we want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, amen. My
kasih setiamu lebih dari hidup. Yesus satu-satunya. Kami sorak-sorai muliakan Engkau Tuhan. Allah yang layak disembah. Kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Kami menantikan bertemu muka denganmu Tuhan. Kami rayakan kebesaran-Mu Tuhan. Shout to the Lord and power. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. We will sing it. I'll sing for joy at the roar of your hands. Forever I'll love you. Thank you, Lord. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord. Mari deklarasikan sembah pujian, katakan. Shout to the Lord. Oh, the earth, let us see power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar. At the sound of your name, I sing for joy at the roar of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Kami bersuka cita sebab Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, Allah yang dahsyat disembah. Yang siap memuji dan besarkan Tuhan di tempat ini, katakan amin. Haleluya. Kasih tos high five kanan kirinya, katakan Allah kita Allah yang kekal. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan saudara. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kami naikkan pujian bagi Sang Raja. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi Nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud. menyembah Kau Tuhan, Kau ditinggikan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan Allah yang kekal. Haleluya. Saya mau dengar lembah pujian sini, katakan pujian. Amin. Mari bersama-sama kita nyatakan. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud. menyembah Kau Tuhan, Kau ditinggikan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal, kerajaan-Mu bertahta di bumi Tuhan. Haleluya.
bagi Tuhan kita. Sebab menjelang Tuhan datang, pemulihan akan terjadi. Amin. Pemulihan setiap keluarga, setiap pribadi terjadi. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami yang menantikan kedatangan-Mu, merindukan Raja segala Raja. Haleluya. Mari warga kerajaan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, amin. Oh, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang percaya berikan tepuk tangan lebih bagi Raja kita, amin. Sama-sama pujikan. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud baik hujan dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan besar ladang menguning di dunia. Katakan, kamilah bekerja di kebun anggurku, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara-Mu. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Musik memuji Tuhan. Warga kerajaan percaya bahwa di depan ini ada penuaian besar-besaran, amin. Pemulihan pasti terjadi. Katakan sama-sama. Dia datang di atas awan. Lambaikan tanganmu saudara. Surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Oh, Dia datang di atas awan, amin. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia Tuhan yang kekal, yang telah ada, yang ada dan yang akan datang, amin. Yang rindu menyambut Dia, sama-sama serukan. Oh, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Asyir haya. Warga kerajaan berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Raja.
Haleluya. Amin. Bagi semua yang percaya katakan kanan kiri. Saya siap menyambut dia yang akan datang. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Shalom semua warga kerajaan. Kalau kita bertahan menghadapi ujian ataupun pencobaan, maka seperti janji Tuhan, kita menerima reward from the Lord. Di Ibrani pasal 6, ya, ditunjukkan bahwa ayat 10, bukan Tuhan itu lupa atau tidak adil, unrighteous, sehingga lupa apa saudara tabur. Terutama buat Anda semua yang melayani Tuhan dengan setia. Nanti kalau hari Natal tahun ini, anugerah Tuhan saya melayani dia 46 tahun. Segala puji bagi namanya. Dan di Bali 36 tahun. Dan saya harus tahu bahwa semuanya itu terjadi karena bukan cuma iman, tapi juga kesabaran dan keteguhan, perseverance. Firman Allah mengatakan bahwa kita harus menunjukkan kesungguhan yang pasti supaya pengharapan itu bukan cuma jauh, tapi jadi milik kita. Di Amai 12 dijelaskan iman dan kesabaran. Sekali lagi, kalau iman saja nggak cukup, tetapi iman dan ketekunan, iman dan kesabaran. Mungkin Anda pernah dengar saya belajar teknologi sipil itu cuma 5 tahun, ya, jadi sarjana teknik sipil. Tapi tekun logi saya masih belajar sampai sekarang. Apa yang membuat orang tidak menerima janji Tuhan? Kebosanan. Dan mengira Tuhan itu lupa. Mengira Tuhan itu yaitu demensia. Tidak, dia tidak lupa. Dia sedang membentuk di dalam diri kita. Membentuk satu kualitas. Sebab kita tahu iman itu sabar. Ya, kasih itu sabar. Ya, bukan cuma iman tapi kasih itu sabar. 1 Korintus 13. Dan ditutup dengan panjang sabar, saudaraku. Makrotimea, panjang sabar. Dan firman Tuhan ketika memberikan janji pada Abraham bahwa keturunan jadi berkat, dan juga dikatakan bagaimana dia akan bukan cuma jadi berkat tetapi diberkati luar biasa, dan oleh keturunannya itu Kristus segala bangsa akan menerima berkat dan janji Allah. Dan dia bersumpah dengan dirinya sendiri. Kapan itu? Kejadian 22. Ketika dia menguji Abraham, dan pada saat itu dia bersumpah demi dirinya sendiri. In blessing I will bless you. In multiplying I will multiply you. Janjinya luar biasa. Dia bersumpah demi dirinya. Siapa Tuhan perlu bersumpah? Tidak perlu dong. Kalau ada orang suka berkata bersumpah, hati-hati, dia pendusta, saudara. Karena ada yang lebih tinggi. Orang lain bersumpah demi Tuhan, demi apa saja. Tapi Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Sebab yang suka bimbang itu adalah Abraham dan kita. Bapak orang percaya loh. Dan kita tahu bagaimana dia menunggu kian lama, tidak bisa. Istrinya punya ide lebih baik menurut mereka. Hampiri Hagar, hambamu itu. Dan sampai sekarang peperangan terjadi antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Dari Ishak keluar Yakub yaitu Israel melawan Ismail sampai hari ini. Donald Trump tidak bisa menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikan cuma Tuhan Yesus Kristus. Karena itu oleh iman dan ketekunan kita menerima janji Tuhan. Saya sebagai seorang pria dan sebagai suami tentu saja ingin punya anak. Dan saya memberi nama istri saya itu Sarah, saudaraku. Yang aneh barusan ini, usia kami lebih 70 tahun, ada seorang hakim yang juga melayani Tuhan. Dia berdoa supaya istri saya punya anak. Istri saya tidak mau. Tetapi yang lebih dari itu, setelah saya memberitahu dalam segala perkara, iman dan ketekunan, barulah kita menerima pemenuhan janji Tuhan. Dan selain daripada itu, kita menjadikan pengharapan kita, yaitu sesuatu milik yang pasti. Saya bermimpi untuk mendirikan 1000 gereja buat Tuhan. Dan itu melalui hal yang tidak mudah, saudaraku. Ya, sekarang ini 560 sekian dan 1000 itu sudah kelihatan. Kita ada di lereng gunung. Tetapi Tuhan berkata mimpimu terlalu kecil. If God is your senior partner, make sure
mimpimu itu akan pasti gagal kalau tidak ada Tuhan. God bless you. Tekun dan sabar. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane, itu bahasa Ibrani. Yang sabar dan tekun sampai kesudahannya. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, doa kita adalah waktu Tuhan datang, Tuhan mendapati kita setia. Amin. Tuhan mendapati hidup kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan biarlah sore ini mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kerinduan hati kita kepada Dia. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ini doa kami Tuhan. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci,
Ya Allah, damai sejahtera. Mari jemaat Tuhan katakan, aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidupku kudus dan tak bercacat di hadapanmu. Mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Mari lebih sungguh katakan Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Katakan Hosana, Hosana. Ini kerinduan kami Tuhan. Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan meninggikan Dia lebih lagi. Engkau Allah yang mulia, Sang Raja kami. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang sedang memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang sedang memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang sedang memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau mulia, Engkau memerintah selama-lamanya. Mari warga kerajaan, bawa pengakuanmu kepada Dia.
Dia Raja yang mulia, yang bertata selamanya. Dia yang sudah ada, yang ada dan kan datang. Dia memerintah selamanya. Bawa pengagunganmu kepadanya, sebab Dia Raja mulia. Selama-lamanya ditinggikan Engkau Yesus, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang sedang memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Kami berterima kasih untuk kedaulatan-Mu, kemahakuasaan-Mu, dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berkumpul sore hari ini di tempat ini. Bukan karena hari ini hari Minggu setiap jam 5 sore kami berkumpul di sini. Atau ini merupakan sebuah ritual kami. Tetapi kami ada di tempat ini karena Allah mengasihi kami. Allah telah menerima kami, mengampuni kami, menebus kami, dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami ada di sini untuk memuliakan-Mu. Kami ada di sini untuk bersyukur karena kasih-Mu. Kami ada di sini untuk berterima kasih bahwa kami berhutang kepadamu. Sebelum kami dengar firman-Mu, sekali lagi Tuhan jamah telinga, pikiran, mata, dan hati kami. Supaya apa yang akan kami dengar, kami paham, kami mengerti. Dan tolong bukakan mata kami untuk melihat kebenaran Tuhan. Supaya hati kami bisa menerima dan meresponinya dengan baik dan benar. Karena hanya tanah hati yang baik akan menumbuhkan pohon yang baik. Dan pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Yang berdoa dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin, 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 amin. Sebelum duduk, high five. Tos kiri kanan saudara ya. Paling sedikit 1000 orang gitu ya. Oke, silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan buat tim Present Worship yang sudah melayani kita. Thank you guys. Terima kasih semuanya. Shalom. Selamat sore, apa kabar semuanya? Sehat, baik? Perkenalkan, kalau yang belum kenal, nama saya Henry. Dan sore hari ini saya akan memberi judul khotbah saya Hartati. Harta dan hati. Adakah di antara saudara yang bernama Hartati? Kalau ada nanti foto wajah saudara bisa taruh di situ. Harta dan hati. Jadi ini dua hal yang saudara nanti kita sama-sama belajar bagaimana apa yang dimaksudkan dengan harta di dalam firman Tuhan. Saya akan mulai dengan sebuah ayat di dalam kitab Amsal 4 ayat 23. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahasa Inggrisnya dibilang bahwa keep your heart with all vigilance. Vigilance itu artinya waspada penuh. Ya, kalau boleh dikatakan 24 hours, 24 jam saudara harus mengawasi ya, menjaga hati saudara. Nah, pertanyaannya, mengapa
hati yang harus dijaga. Kenapa nggak jaga yang lain? Karena hati adalah hati manusia, hati saudara dan saya itu adalah inti dari pusat kehidupan seseorang. Saya ulangi, hati adalah inti dari pusat kehidupan seseorang. Yang pegang HP silakan buka Amsal 27 ayat 19. Saudara bisa baca di sana Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kalau misalnya saudara bisa melihat hati seseorang, maka engkau akan bisa melihat seluruh kehidupan orang tersebut. Saudara bisa langsung tahu orang ini aslinya gimana. Setuju? Karena dari mulut, dari perkataan bisa dia pencitraan, dia berbohong. Tapi kalau Anda bisa lihat dalam hatinya, maka engkau bisa lihat sesungguhnya orang itu seperti apa. Makanya ada sebuah ungkapan bilang, dapat hati, dapat orangnya. Betul? Siapa dapat hati, dapat orangnya. Biasanya kan kalau yang pacaran itu, kalau mau dapat anaknya kan mesti deketin dulu orang tuanya. Camer, ya kan? Calon mertuanya. Kenapa? Dapat hatinya, dapat orangnya. Jadi saudara perhatikan ini, kenapa harus dijaga hati tersebut? Karena itu inti pusat kehidupan saudara. Dan kalau saudara lihat dari ayat ini, kalimat berikutnya bilang karena dari situlah akan terpancar apa? Kehidupan. Nah, baik-baik dengan kalimat itu. Kalimat itu tidak mengatakan bahwa hati saudara bisa memancarkan kehidupan. Kenapa demikian? Karena hati kita sesungguhnya tidak memancarkan kehidupan. Memancarkan sesuatu yang lain. Saya tanya. Siapa yang dalam bulan ini hatinya benar-benar hanya memancarkan kehidupan? Ada? Tidak ada. Yang dipancarkan apa? Siapa yang satu bulan ini jengkel? Saya jengkel dalam bulan ini, satu bulan ini. Siapa yang dalam satu bulan ini kecewa? Wih, malaikat semua di sini. Nggak ada yang kecewa. Siapa yang dalam bulan ini hatinya terluka? Siapa yang dalam bulan ini hatinya iri hati? Semua yang kita pancarkan. Mungkin besok hari Senin hati saudara pahit. Segala macam. Padahal ayat ini bilang dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bukan sebenarnya hati saudara yang memancarkan kehidupan. Tetapi apa atau siapa dalam hati saudara itu yang memancarkan kehidupan. Sehingga ayat ini bilang bahwa kita harus menjaga hati kita. Karena sesuatu yang di dalam hati itu yang menentukan saudara memancarkan kehidupan atau tidak. Ada amin orang Kristen? Nah pertanyaannya, Pak, bagaimana saya menjaga hati saya? Supaya selalu everyday keluar kehidupan. Bagaimana caranya jaga? Apakah dengan beli aluminium foil saya bebat di sini supaya menjaga? Nah, kata jaga itu punya dua pengertian. Anda jaga rumah Anda itu punya dua pengertian. Jaga terhadap sesuatu yang dari luar masuk atau yang dari dalam keluar. Setuju? Setuju? Kata jaga rumah, misalnya saya pakai ilustrasi rumah ya. Anda menjaga rumah artinya menjaga jangan ada maling masuk. Betul? Atau yang kedua pengertiannya, jaga yang ada dalam rumah jangan keluar sembarangan. Betul enggak Bapak Ibu? Cuma ada dua kemungkinan itu. Nah, apa maksudnya Amsal 4:23 ini menjaga hati? 1 Yohanes 2 ayat 15, saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah mencintai kehidupan duniawi dan apapun yang termasuk di dalamnya. Bila seseorang mencintai hal-hal duniawi, berarti dia sama sekali. Baca baik-baik dan renungkan. Bagaimana saudara menjaga hati saudara? Cara menjaga hati saudara, jaga saudara punya cinta.
cinta saudara ditujukan kepada apa, maka itu akan menentukan apa yang terpancar dari hati saudara. Rasul Yohanes bilang, kalau Anda mencintai dunia dan apapun, katakan apapun. Apapun termasuk gereja, termasuk pelayanan, termasuk semua. Apapun yang bukan Tuhan, maka otomatis dia bilang di sini kita sudah pasti tidak mencintai Tuhan. Jadi gimana Pak? Apakah kita pergi tinggal di goa saja? Ya, bertapa jangan berhubungan dengan dunia. Supaya apa? Supaya saya tidak terkontaminasi. Yesus tidak pernah mengajarkan begitu. Yesus bilang saya sengaja tinggalin kamu di dunia. Tetapi yang dikatakan oleh ayat ini, kita boleh ada di dunia, kita boleh bersentuhan dengan dunia, tetapi peringatannya adalah jangan mencintai. Karena mencintai itu urusannya dengan hati saudara. Ada amin orang Kristen? Nah, jadi kita tetap hidup dalam dunia, berhubungan dengan dunia, saudara bekerja, sekolah, berkeluarga, ya, pacaran, melayani, membangun karir, mengejar prestasi, semua boleh. Tetapi ayat ini bilang jangan cintai itu. Apapun yang ada dalam dunia. Jadi yang disorot Tuhan bukan duniawinya. Yang disorot Tuhan adalah kata mencintainya. Artinya sesuatu yang di dalam hati saudara itu yang Tuhan soroti. Saya ada sebuah kutipan, silakan next. Artinya Tuhan tidak pernah menentang saudara untuk memiliki sesuatu. God is not against you having things. He is against things having you. Tuhan tidak menentang saudara melayani. Tuhan tidak menentang saudara sukses. Tuhan tidak menentang saudara kaya. Setuju? Gak ada. Tuhan tidak menentang saudara punya uang. Amin. Amin. Tapi yang Tuhan tentang adalah jangan cinta uang. Dia menentang ketika sesuatu itu, apapun itu, sudah memiliki saudara, sudah merenggut saudara, sudah menguasai saudara. Dengan kata lain, sudah menduduki hati saudara. Apapun itu. Nah, mari kita lihat apa saja yang potensi bisa menjadi berhala atau sesuatu yang di dalam dunia yang merebut cinta kita. Nah, saudara lihat 9 hal ini. Itu 9 hal yang baik yang sehari-hari saudara dan saya bersentuhan dengannya. Betul? Makanan. Ada di sini yang tidak makan? Semua makan. Setuju? Yang nomor 2, nah itu khusus yang menikah. Yang nomor 3, hiburan. Siapa yang tidak suka hiburan? Semua suka hiburan. Boleh. Boleh saudara hiburan. Ini diambil dari buku Gods at War. Karangan daripada Kyle Idleman. Dia memetakan 9 hal yang bisa menjadi berhala dalam hati saudara. Kalau saudara lihat yang warna biru. Itu dia bilang itu adalah berhala yang berhubungan dengan pleasure. Dengan kesenangan. Tuhan tidak melarang saudara senang. Tapi Tuhan melarang saudara mencintai kesenangan. Yang kedua yang warna hijau. Itu namanya power. Temple of power. Kuil kekuasaan. Dia tidak larang saudara sukses. Dia tidak larang saudara punya uang. Kalau boleh saya tanya. Ada di sini yang tidak suka uang? Kalau ada tolong bawa ke depan sini. Saudara boleh punya uang, betul? Tapi uang tidak boleh memiliki saudara. Tuhan tidak melarang saudara punya uang, tapi uang tidak boleh memiliki saudara. Saudara boleh punya prestasi, tapi prestasi tidak boleh merenggut saudara, menguasai saudara. Tanpa prestasi saya nggak ada apa-apanya Pak. Nah, di saat itulah Amsal 4 bilang hati-hati
jaga hatimu. Karena prestasi sudah menjadi Tuhan kecil di dalam hatimu. Sudah menjadi berhala. Dan kemudian yang warna merah itu temple of love. Kuil cinta di mana ada keluarga, romantis dan keakuan. Self love. Semua orang pasti mengasihi diri, setuju? Kalau saudara nggak mengasihi diri, ruangan ini pasti bau. Nggak percaya, bau keringat. Betul? Saudara mandi itu bukti saudara mengasihi diri. Benar nggak sih? Iya kan? Kalau semua di sini tidak mengasihi diri, maka ini bau keringat semuanya. Iya kan? Tapi karena saudara self love, saudara mengasihi diri, saudara rawat diri. Boleh. Tapi itu tidak boleh menjadi segala-galanya. Nah, kata berhala itu pasti waktu saudara dengar, itu akan saudara berhubungan dengan yang gambar itu. Lembu emas. Karena Pak, di dalam Alkitab kalau berhala itu pasti patung, Pak. Ya. Pasti kuil, sesajen, dewa. Kita kan zaman sekarang gak ada lagi tuh nyembah-nyembah patung begitu. Gak ada berhala. Betul. 2025 gak ada lagi di dalam ruangan ini apalagi. Kita udah bakar semua, Pak. Ya, jimat-jimat, opo-opo. Udah kita bakar semua. Tapi saya mau kasih tahu, berhala di tahun 2025 bukan lembu emas seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. 2025 berhalanya ganti baju, namanya harga emas. Saham, kripto. Ada amen orang Kristen. Jadi kalau ada orang di dalam gereja sering-sering ngecek HP-nya, belum tentu dia baca ayat. Dia lagi cek harga emas sekarang berapa. Ada amen orang Kristen. Begitu naik harga emas, dia senang karena dia punya 2 kilo di rumah. Tapi begitu harga emas anjlok, dia langsung gelisah, keringat dingin, pucat pasi, kaki lemas. Disitulah kita bisa tahu, bukan lembu emas yang dia sembah, tapi harga emas yang dia sembah. Ada amen rock lembah pujian. Zaman dulu berhalanya dewa. Dewa Baal, dewa Asyur. Zaman sekarang gak ada lagi yang dewa-dewaan. Zaman sekarang dia berubah bajunya. Namanya konten di sosial media. Dia berubah menjadi apa kata bintangku hari ini. Bintangku bilang hari ini kamu akan ketemu dengan si dia. Hari ini kamu akan mujur. Hari ini kamu akan beruntung. Apa kata sosmed? Anak muda di tempat ini, kalau engkau follow konten orang, tidak semua yang dikatakan di sana benar. Salah satu yang paling sering saya lihat dan seperti benar tapi ternyata salah, yaitu istilah follow your heart. Ikuti kata hatimu. Saya mau tanya, itu Alkitabiah apa enggak? Alkitab tidak pernah mengajarkan follow your heart. Bahkan Yeremia 17 bilang hati manusia itu licik. Alkitab mengajarkan follow Jesus. Bukti daripada orang yang follow your heart atau ikuti kata hati itu adalah orang yang bunuh diri. Bunuh diri terjadi karena dia mengikuti kata hati. Zaman dulu berhalanya kuil, sesajen. Zaman sekarang gak ada lagi kuil-kuilan. Gak ada lagi goa-goa, pohon beringin, gak ada. Sekarang berubah bentuknya. Apa itu? Kafe, tempat gym, tempat pilates, tempat nongki-nongki, Pak. Ada amen orang Kristen.
Lebih sering saudara kunjungi tempat itu daripada saudara mengunjungi tempat yang sifatnya rohani. Jadi saudara bisa lihat dari 9 ini sangat dekat dengan kehidupan saudara. Jadi kalau saya boleh katakan, John Piper bilang, ya apa itu berhala hati? Berhala hati adalah apapun, katakan apapun sekali lagi, yang ada di dalam dunia yang telah berhasil bersaing dengan kasih saudara terhadap Tuhan. Apapun. Apapun. Itu bisa suami, itu bisa istri, itu bisa keluarga, itu bisa hiburan, itu bisa jalan-jalan, itu bisa pelayanan. Karena belum tentu orang melayani mengasihi Tuhan. Belum tentu orang rajin ke gereja mengasihi Tuhan. Ada amin orang Kristen. Siapa tahu dia pergi ke gereja hari ini karena memang tidak ada kerjaan di rumah. Lagi nganggur aja Pak, iseng. Ya iseng-iseng berhadiah, siapa tahu dapat jodoh di lembah pujian. Siapa tahu datang ke gereja karena mau cari teman bisnis. Siapa tahu datang ke gereja, siapa yang bisa kutipu hari ini? Siapa yang bisa kupinjam uangnya? Apakah pelayanan dia mengasihi Tuhan? Belum tentu. Bukti bahwa orang itu lebih mengasihi pelayanan daripada mengasihi Tuhan ketika pelayanan itu diambil daripadanya. Dia tersinggung, dia marah, dia kecewa. Itu salah satu bukti pelayanan sudah menjadi berhala di dalam hatinya. Sehingga Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena pelayanan sudah masuk menggantikan posisi yang punya pelayanan. Satu lagi. Berhala terjadi ketika kapan? Hal-hal yang baik menjadi utama. Saya nggak bilang judi, narkoba, berzina, pencuri, bohong, korupsi. Enggak. Hal-hal yang baik. Melayani baik. Tapi itu sudah menjadi yang utama, itu menjadi satu-satunya. Karena tanpa itu saya nggak bisa, Pak. Ada orang melayani karena mungkin dia di rumah dia nggak pernah dihargai. Dia di rumah nggak pernah dipuji, dia di rumah nggak pernah diterima. Dia bikin apa saja orang nggak gubris, nggak ada pernah say thank you. Pada saat dia melayani, after she or he finish the ministry, semua orang datang buat dia dan bilang, terima kasih, thank you. Tuhan memberkati Anda, terima kasih kamu baik banget. Itu yang dia tunggu. Thank you itu yang membuat dia puas. Karena dia lagi haus itu. Dan ketika itu tidak ada, diambil, dia dicopot. Tidak melayani lagi. Dia marah, dia tersinggung, dia check out dari gereja, pindah ke gereja lain, cari lagi di sana. Ada amin orang Kristen. Dia bukan cari Tuhan. Dia cari sesuatu yang bukan Tuhan. Nah, kalau saudara baca ini, berarti hal-hal baik waktu kita bikin menjadi utama, menggantikan Allah, maka kita tidak akan heran kenapa Tuhan bilang next. Tuhan bilang dalam 10 perintah Allah, bunyi hukum yang pertama apa? Halo, kita baca sama-sama. Bunyi hukum perintah Allah yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dia taruh yang paling pertama, jangan ada padamu Allah lain. Saya mau tanya dulu, 10 perintah Allah ini siapa yang buat? Jemaat Rock Lembah Pujian KU3, siapa yang buat 10 perintah Allah? Halo,
Besok balik ke Rocky nih kayaknya nih. Siapa yang mendesain 10 perintah Allah ini? Allah, betul? Musa itu cuman suruh bawa kertasnya, batunya, betul? Allah yang menulis dengan jarinya, saudara baca kitab Keluaran. Jadi kalau Allah yang tulis, pasti ada alasan kenapa bunyi hukum pertama seperti itu. Karena Martin Luther bilang begini, kita tidak akan melanggar 9 perintah lainnya tanpa terlebih dahulu melanggar perintah yang pertama. Artinya kalau saudara langgar yang pertama, saudara pasti langgar 9 yang lain. Otomatis. Yaitu ketika ada Allah lain yang bukan Tuhan. Yang 9 tadi itu yang warna-warni itu. Maka otomatis saudara tidak akan kuduskan hari Sabat. Saudara pergi jalan-jalan karena hiburan lebih penting. Family time. Halo, ada amin orang Kristen? Ayo melayani Tuhan, kontribusi di gereja. Nah, orang Kristen kalau disuruh melayani Tuhan itu alasannya rohani banget. Saya nggak tahu di sini Pak Agus dan teman-teman ketemu nggak kalau ajak, yuk melayani sama-sama. Biasanya tuh alasannya tuh bukan sorry nggak bisa, nggak, dia pasti maaf, belum ada gerakan roh Allah di sini. Maaf, Tuhan belum ngomong. Ayo melayani. Maaf, saya berdoa dulu tanya Tuhan. Saudara perhatikan, lucu banget. Mau melayani dia berdoa tanya Tuhan. Tapi waktu dia gosip, dia ambil orang punya uang, dia tidak berdoa tanya Tuhan. Saudara paham maksud saya? Waktu mau berbuat baik, waktu mau melayani dia pakai alasan. Saya doa dulu tanya Tuhan boleh apa enggak. Terus waktu Anda mau berzina, kenapa Anda nggak berdoa dulu tanya Tuhan boleh apa enggak? Loh, benar nggak sih? Nah itu kan cuman alasan untuk apa? Menutupi sesuatu yang 9 hal tadi. Mungkin karena dia tidak mau diganggu kenyamanannya. Dia tidak mau diganggu keakuannya. Dia tidak mau diganggu hiburannya. Dia tidak mau diganggu prestasinya. Atau dia tidak mau diganggu cinta akan uangnya. Saudara tahu apa akibat kalau kita cinta uang? Kalau uang sudah menjadi berhala dalam hati saudara, apa yang terjadi? Saudara akan kerja dan mengorbankan segalanya. Setuju? Mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan, mengorbankan segalanya. Kalau orang cinta uang, dia bisa mengorbankan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jual diri. Ada amin orang Kristen. Saudara bisa lihat, begitu berhala itu masuk, dia lupa segala sesuatu. Makanya Martin Luther bilang, Anda langgar yang pertama, Anda langgar semuanya. Dan ini dipertegas oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Yuk baca sama-sama. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi apa? Aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, muncul lagi apapun itu. Tadi bilang jangan ada padamu Allah lain. Ya, jangan ada mencintai apapun di dalam dunia. 1 Yohanes 2 tadi. Ini apapun muncul lagi. Paulus bilang semuanya halal. Jadi kalau saudara saat ini masih berdebat ini boleh enggak Pak, ini boleh enggak, dia bilang halal. Cuma tergantung nanti berguna apa tidak. Kambing boleh enggak Pak? Silakan makan. Tapi kalau saudara makan kambing, Senin makan kambing, Selasa makan kambing, Rabu makan kambing, Minggu makan kambing, ketemu Minggu lagi makan kambing. Waktu saudara ulang tahun, saudara nyanyi lagu panjang umur, nggak panjang. Tapi Paulus tidak sampai di berguna. Walaupun konteks ayat ini menyangkut waktu dia makan makanan berhala. Dia bilang boleh.
Tapi masalah berguna atau tidak, menjadi batu sandungan bagi orang lain atau tidak. Tapi dia tidak stop sampai di situ. Dia tambahin satu kata yang sangat tegas, keras dan dalam. Yaitu diperhamba. Makanan boleh dimakan, tapi jangan makanan memperhamba saudara. Apa arti kata diperhamba? Makanan jadi tuan. Pelayanan jadi tuan. Uang jadi tuan. Keluarga jadi tuan. Karir jadi tuan. Prestasi jadi tuan. Hiburan jadi tuan. Kita dipertuan oleh semua yang bukan Tuhan. Disitulah kita melanggar hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain. Saya bacakan satu ayat, saudara boleh buka di HP saudara masing-masing. Injil Matius 6 ayat 24. Yesus pernah bilang begini. Injil Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun. Kalau dia bilang tak seorang pun, percayalah. Gak ada seorang pun. Semua kita dapat mengabdi kepada berapa? 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan benci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan. Nah, saudara mesti garis bawahi kata dan mamon. Artinya dan itu apa? Beriringan dua-duanya, nggak bisa. Hati saudara dan saya didesain dari sana hanya bisa mengasihi, pilih salah satu. Makanya perintah yang pertama itu bilang harus pilih. Anda nggak bisa dua-dua. Kalau Anda sudah mengasihi dunia, otomatis Anda akan tidak mengindahkan Allah. Amin. Kalau Anda sudah mencintai dunia dengan apapun yang ada di dalamnya, otomatis Anda tidak akan mengasihi Allah. Karena hati kita didesain cuma satu. Satu aja yang bisa dikasihi. Satu aja yang bisa dicintai. Sehingga saudara dan saya akan bisa mengerti sekarang. Next. Ayat ini. Saudara pernah baca ayat ini? Yuk sama-sama baca yuk. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, A kecil. Karena Tuhan yang namanya apa? Ayo rock lembah pujian, namanya apa? Cemburuan. Itu saya cek bahasa Inggrisnya memang betul. Cemburu juga, jealous. Adalah Allah yang cemburu. Padahal kita tahu cemburu itu kan gak bagus. Benar gak sih? Halo, rock lembah pujian. Betul? Tapi Tuhan menamakan dirinya cemburuan. Dan dia memberikan nama dirinya, aku Allah namanya cemburuan. Loh ini gimana Pak? Kok bisa? Karena itu tadi. Saudara hanya bisa pilih salah satu. Saudara gak bisa pilih dua-duanya. Kalau gak dia, ya dia. Saya gak tahu pernah gak kasih cerita itu tuh. Masalah foto dalam dompet itu. Ada di sini yang masih suka simpan foto pasangan dalam dompet. Satu saat ya, ada seorang bapak, dia sayang istrinya, dia simpan foto istrinya dalam dompet. Dan dompetnya itu dia taruh di meja makan, istrinya mau ambil uang belanja. Jadi dia buka dompet, dia mau ambil uang belanja, dia lihat, foto saya. Seneng gak istri-istri kalau foto Anda ada di dompet suami? Halo istri, nggak ada istri di sini. Senang ya? Wih, dilihat dari foto masih masa pacaran bos, masih langsing, masih apa tuh tirus. Wih, simpen. Tapi waktu dia pegang foto itu, dia elus-elus, kok tebel banget nih foto? Kok tebel banget ya fotonya? Kok di balik fotonya itu ada berlapis-lapis. Dan dia waktu cabut keluar tuh foto-foto itu, ternyata di balik fotonya dia ada foto-foto wanita lain. Dan 9 jumlahnya. Foto yang pertama, wanita pasti kan, nggak mungkin cowok.
Ada tulisan di belakang, Solo 2020. Foto ketiga, Jogja 2021. Foto berikutnya, Papua. Sampai ke Papua, bos. Ya, 2023. Nah, saya mau tanya setiap ibu-ibu, waktu Anda mendapati foto-foto, 9 foto itu, di balik foto Anda, saya mau tanya, Anda teriak gak panggil tuh suami? Halo para istri. Biasa tuh istri, kalau panggil suami, saya kasih tahu para suami ya. Anda perhatikan aja, kalau dia masih panggil babe, sayang, cinta, apalagi, papi, daddy, aman lu aman. Tapi kalau dia sudah panggil nama lengkapmu, you are in the big trouble. Setuju? Setuju? Lengkap dengan titelnya, Profesor Doktor Kaburator Kotor Bocor. Ya, dia panggil nama lengkap, Doktor Henry Hanusa. Mati sudah, selesai. Selesai. Ini apa? 9 foto ini apa? Walaupun mungkin si sang istri itu gembala Komsel sekalipun sudah gak tahan, bos. Benar? Mungkin dia khotbah sekalipun gak. Apa ini? Saya mau tanya, suami ngomong apa? Ya, sudah istriku. Ingat 1 Korintus 13 bilang, kasih itu panjang sabar, lemah lembut dan menguasai diri. Apakah begitu? Dan suami berusaha meredam istrinya. Sayang, aku sumpah demi langit dan bumi, selama hayat masih di badan, fotomu selalu paling depan. Yang 9 itu saya tidak pernah kasih keluar. Tetap di belakang. Fotomu di depan. Kamu nomor 1. Numero 1. Saya akan kasih keluar yang 9 itu. Ya. Sampai saya mati pun tetap fotomu paling depan. Saya mau tanya para istri. Diterima gak? Nomor 1. Nomor 1. Paling depan. Hah? Enggak. Tapi mengapa kita melakukan hal itu terhadap Allah? Dia nomor 1, tapi di balik itu katanya dia nomor 1. Di balik itu uang, pekerjaan, hiburan, pelayanan, berderet semua. Dan saudara tahu kalau dia nomor 1, yang namanya nomor 1 itu bisa berganti-ganti urutan. Besok Senin pekerjaan saudara nomor 1. Nah kan lebih heboh lagi tuh. Ya kan? Hari Senin foto istrinya nomor 2. Yang Papua nomor 1. Itulah arti Allah menamakan dirinya cemburuan. Dia tidak mau menjadi nomor 1. Gak pernah. Dia mau hanya dia atau tidak sama sekali. Ada amin orang Kristen. Dia atau tidak sama sekali. Kok Pak, Tuhan tuh kok posesif banget? Ya, kok Tuhan itu tuh posesif banget? Next slide. Kenapa Tuhan begitu posesif? Bisa? Ya. Kenapa Tuhan tuh begitu posesif, hanya dia saja, nggak boleh ada yang lain. Kita baca ini sama-sama, Yohanes 8:36, 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa itu anak? Tuhan Yesus. Amin. Dia memerdekakan kita dan kita pun dikatakan benar-benar merdeka. Saya mau tanya, benar-benar merdeka dari apa? Dari apa? Setan boleh dari apa? Apa yang paling setiap hari saudara bergumul di dalamnya, yang bersaing dengan Tuhan di dalam hati saudara? Dia mau merdekakan saudara dari itu.
ego saudara, kecenderungan saudara, hati saudara yang lebih selalu memilih dunia daripada memilih Tuhan. Amin. Yang bukan Tuhan. Yang selalu kita mau ke sana terus. Dia memerdekakan kita dari situ. Dan saudara tahu cara Tuhan memerdekakan kita dengan cara apa? Dia bukan bersabda dari sorga, merdeka, terus merdeka, enggak. Yesus datang, tangannya diikat, tidak bisa berbuat apa-apa, dipenjara, dipukulin, gak bisa lawan. Kemerdekaannya diambil sampai mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya bisa merdeka. Satu saat di sebuah kota ada kakak beradik yang kembar identik, mirip identik. Yang satu dia jadi hakim yang paling bijak, yang paling adil di kota itu. Yang satu jadi penjahat yang paling jahat di kota itu. Satu saat kembar yang jahat ini melakukan sebuah kejahatan yang sangat jahat, ditangkap dan diadili, dan yang mengadili adalah kembaran hakimnya. Hukum adalah hukum. Berdosa harus dihukum, salah harus dihukum. Dan waktu dia baca, kembaran yang hakim ini baca, ya ampun, ini hukumannya cuma satu, gak bisa yang lain, yaitu hukuman mati. Dan saudaranya yang kembar itu tunggu putusannya. Dan hakim itu ambil palunya dan ketok, hukuman mati, tok, tok, tok. Dia nangis di bawah, dia teriak, saudaraku, ini saya, kenapa kamu kasih hukuman mati? Dia bilang, gak bisa, saya hakim yang adil, bersalah harus dihukum. Malamnya si kembaran yang jahat ini dimasukin dalam penjara. Saudaranya yang hakim ini datang malam-malam, masuk dalam penjara tersebut. Dan kemudian dia bilang buat yang jahat itu, buka bajumu. Buat apa? Buka bajumu. Begitu dia buka baju, dia ambil baju narapidananya, dia lepas baju hakimnya, dia kasih pakai saudaranya itu. Dan dia pakai baju napi. Dan dia bilang kepada kembaran jahat itu, sekarang keluar. Kamu keluar dari penjara ini. Hah? Jadi kamu gimana? Saya gantikan kamu. Singkat cerita, besok pagi dia berdiri dari kejauhan. Dia lihat hakim yang adil itu naik ke tiang gantung dan mati di sana. Dia nangis. Dia tahu itu harusnya saya yang digantung. Dan sekarang nafas ini, hidup ini bukan punya saya lagi, betul? Ini pinjaman dari yang digantung. Ini titipan, hidup ini titipan dari yang digantung. Saya mau tanya saudara, kalau dia sudah paham seperti itu, adakah dia mau jadi penjahat lagi? Adakah dia mau hidup sembarangan dan seenaknya lagi? Enggak akan, karena dia tahu persis ini hidup dari mana. Dan kalau dia hidup jahat lagi, kalau saudaranya itu bisa bangkit, akan marah besar, betul? Percuma aku mati buat kamu. Aku cemburu banget, sudah kasih segalanya hidupku buat kamu. Kamu sembarangan. Kenapa dia disebut Allah yang cemburuan? Karena dia sudah kasih segalanya buat saudara, yaitu anaknya yang tunggal. Sehingga dia cemburu kalau saudara selingkuh dengan dunia ini. Baca ayat yang terakhir dan kita selesai. Yuk, 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin, orang Kristen. Dia telah mati. Saudara perhatikan, penulis Korintus ini bagus sekali dia bilang.
Kristus mati supaya saya hidup. Betul? Dia mati supaya saya bisa hidup. Sehingga saudara bisa tahu hidup yang kuhidupi sekarang ini, Rasul Paulus bilang, adalah Kristus. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati setiap hati saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bagi yang belum menerima roti dan anggur, tolong angkat tangannya supaya bisa dilayani. Dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Tolong angkat tangannya, ada lagi yang belum dapat? Kalau sudah semua, mari kita datang hampiri Tuhan. Alkitab berkata, dia yang tidak menyayangkan anaknya, merelakan anaknya untuk mati bagi kita, menebus kita, sehingga dia akan cemburu kalau saudara dan saya mencintai yang bukan dia. Apapun, bahkan saudara bisa lebih mencintai berkat yang Tuhan berikan daripada Tuhan yang memberikan berkat itu. Perjamuan kudus ini kita pakai, kita adakan, kita lakukan untuk mengenang Kristus yang sudah menggantikan kita. Harusnya kita yang digantung, tapi Kristus yang menggantungkan dirinya sendiri gantikan kita. Untuk itu maukah saudara sambil memegang roti ini dan di dalam hatimu engkau berdoa, engkau memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tolong aku, supaya aku setiap hari mengasihi engkau dengan segenap hati, mengasihi engkau dengan sebulat hatiku. Tidak ada yang lain. Apakah saudara percaya roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini. Kalau Allah sudah memberikan segalanya, percayalah segalanya dia sudah berikan. Dan kalau saudara masih khawatir dengan segala yang lain, berarti saudara belum paham dan mengerti apa arti segalanya diberikan bagi saudara. Anaknya yang tunggal, yang terbaik, yang paling baik, yang ada di sorga telah diberikan buat saudara. Dan dia berikan nyawanya buat kita. Apakah saudara percaya cawan yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Saya beri waktu 1 menit. Saudara secara pribadi datang kepada Tuhan. If you wanna pray, kalau saudara mau berdoa, berdoalah. If you wanna worship Him, worship Him. If you wanna praise Him, praise Him. Kalau saudara mau mendedikasikan ulang hidup saudara kepada Tuhan, do it now. Lakukan sekarang. Yes. Kalau saudara mau minta ampun sekarang. Mohon pengampunan. Ya Tuhan. Ya. Yes God. Yes God. Tolong kami Tuhan supaya kami mengasihi Engkau segenap hati kami.
Kami seringkali lupa. Kami seringkali lalai. Wah, hati kami sudah melenceng, sudah serong kepada yang lain yang bukan Tuhan. Biarlah perjamuan kudus sore hari ini membawa kami kembali, menarik kami kembali untuk hati kami hanya untuk Tuhan. Dan kami mau jaga dengan segala kewaspadaan supaya apapun yang ada dalam dunia ini tidak menempati hati kami selain hanya Kristus. Berkati umat-Mu yang sudah mengambil tubuh dan darah. Biarlah ini kami mengenang terus bahwa hidup kami berhutang sama Tuhan. Sehingga kami tidak sembarangan dengan hidup kami. Kami tidak seenaknya dengan hidup kami. Tapi kami berhutang kepada hakim yang adil itu yang sudah mati buat kami. Supaya kami merdeka, kami diselamatkan. Kami hidup dan hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Tuhan sudah berbicara mengingatkan kami supaya kami stay vigilance di dalam kebenaran firman, supaya kami tidak menduakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang paling utama dalam seluruh rangkaian kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, selalu kami posisikan Tuhan yang paling utama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu muda Heri Nusa yang sudah mengantar kami, membawa kami kembali pada gunung Tuhan, gunung yang kudus, perjumpaan ilahi dengan Engkau Tuhan, supaya kami fokus di dalam kerajaan-Mu, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat kebenaran firman ini meneguhkan, yang menguatkan, yang membangkitkan kembali, supaya kami ingin punya tekad hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Bahkan perjamuan kudus yang kami terima sebagai bukti adalah perjamuan yang sangat privilege buat kehidupan kami. Kami selalu ingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semuanya ini kami persembahkan kembali hidup kami kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami selalu mengundang Tuhan dalam kehidupan kami, membuat kami berhasil. Tuhan memberkati Engkau dalam melindungi Engkau. Tuhan akan menyinari engkau dan wajahnya, dan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.